sini saya sama Koki akan sedikit membahas tentang sejarah American Bully ya kok ya. Iya. Asal usulnya dari mana dia kok? Oke, American Bully itu breed yang masih baru nih. Ya, sekitar 20 tahunan lah. Itu tuh awalnya itu berasal dari Amerika, ya. Dimana dulu Amerika itu kan pitbull itu di-ban. Oh iya. Pitbull itu di-ban dikarenakan kan katanya galak lah, ya kan, nyerang orang lah, segala macam, terus berhubungan dengan gangster lah, seperti itu. Maka itu mereka ngebreed American Pitbull dengan American Staffordshire, di mana mereka berharap untuk ngeluarin sifat agresifnya dari American Pitbull itu. Oh iya, jadi kita lucu. Jadilah American Bully. Iya. Tapi ini nggak galak ya kok, nggak kayak kata orang-orang ya kok. Itu kan kata orang. Buktiin sendiri dong. Ya. Kalau galak itu sebenarnya bisa jadi karena didikan owner atau gimana? Kalau menurut saya sudah pasti didikan owner. Didikan owner ya. Sudah pasti didikan owner. Itu pasti didikan owner. Karena mereka memang di breed itu American Bully itu tuh kalau slogannya, kita ngomong slogannya American Bully, the ultimate companion breed. Artinya bahasa Indonesia. Apa ya? Bingung juga saya. Jadi gini. Ultimate itu udah terbaik. Ultimate, betul. Ultimate itu yang terbaik. Companion breed, breed yang untuk menemani kita. Berarti untuk menemani kita dia harus apa? Ramah dengan orang lain, ramah dengan keluarga, bisa menjaga keluarga, bisa main bersama anak kecil dan sebagainya. Seperti itu. Nah kalau kayak begini umur berapa nih kok? Koko ini umur mau 4 tahun ya? 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Ini gedenya udah segini aja nih kok? Ini kebetulan, ini kan size-nya pocket. Dia betina. Ya, dia segini-segini aja. Jadi dia ada berapa size kok? Oke, menurut ABKC, American Bully Kennel Club ya, ada 4. Pocket, yang paling pendek. Ada standar, klasik, dan XL. Seperti itu. Tapi zaman dulu ada ekstrim tuh dulu. Ekstrim itu gede lagi? Wow, itu yang mungkin yang lebih besar apa gimana. Cuman alhasil ditutup oleh ABKC karena ternyata disalahgunakan. Orang malah bukan ngejar strukturnya, malah ngejar ekstrimnya. Kan sebenarnya kan anjing itu kan harus punya struktur yang baik supaya mereka fungsional. Kalau misalkan strukturnya tidak baik, gimana bisa fungsional, gimana bisa lari bagus, gimana dia bisa napas, ya kan, segala macam. Nah, tapi karena dulu ada kelas ekstrim itu ditutup. Karena orang jadi ngejarnya ekstrim, mau cari tulang gede, mau cari ini, mau cari itu. Nah itu buat apa tuh biasanya? Apanya nih? Ngejar ekstrim itu buat apa? Buat dipiara atau? Kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi? Kepuasan mata, melihat. Tapi ujung-ujungnya, let's say seperti ini. Kita ngomong anjing pendek sekali. Iya. Tapi tidak disertai dengan struktur yang baik. Alhasil kan, dia untuk nopang badannya aja susah. Dia untuk nopang badannya aja susah. Gimana dia bisa lari, bisa jalan. Jadi itu kasar-kasarnya tidak fungsional. Seperti itu. Ini udah saja pengen main lagi. Dia emang anjingnya playful sekali sih. Nah kalau yang eksotik itu apa kok? Eksotik itu oke. Kalau eksotik itu sebenarnya saya akan bilang eksotik bully itu adalah eksotik bully. Eksotik bully? Iya, bukan education bully, bukan American bully. Jadi kalau misalkan kita ngomong eksotik dan American bully, saya akan bilang itu berbeda. Tapi bentuknya sama seperti ini, mirip nggak? Kurang lebih, karena ujung-ujungnya mereka awalnya dari sini. Awalnya semua dari sini. Cuman ya seperti yang saya bilang, orang mencari kesenangan mata untuk dilihat, ya, kesenangan hati punya anjing seperti ini, berkreasi. Aduh, gue pengen punya anjing begini. Alhasil membentuk sendiri. Awalnya begitu. Awalnya semua begitu. Ya misalkan, gue pengen dulu gimana caranya punya American Bully nih, ya kan? Gue bentuk sendiri kan. Alhasil jadi breed American Bully. Nah, setelah perpaduan, akhirnya jadilah exotic bully. Seperti itu. Itu dia lebih besar atau seperti apa sebetulnya? Oke, kalau misalkan ngomong eksotik lebih besar atau tidak, eksotik zaman dulu besar ya. Eksotik zaman now kecil. Kecil. Iya, ya mereka besar sesuai size mereka sebenarnya.
Tapi kalau misalkan compare American Bully sama Exotic Bully, harusnya lebih besar American Bully. Kita ngomong dari segi head size, karena kan misalkan American Bully kita bisa ngomong main di 30-40 kilo. Mungkin Exotic itu mungkin ya, saya nggak pernah pelihara Exotic soalnya, mungkin sekitar 20 kiloan. Jadi kan dari size-nya aja udah beda. Size 40 kilo sama size 20 kilo ya, dia di size 20 kilo mungkin besar. Nah itu kalau misalkan, berarti kan kalau Exotic Bully itu adalah disilang-silang lagi kok ya? Saya bisa ngomong perkawinan disilang-silang lagi. Itu termasuk dalam konteks animal abuse nggak sih? Karena kan seperti yang tadi kalau Koko bilang, kalau ekstrim itu kegedean jadi pakannya ini, itu termasuk nggak? Atau animal welfare kira-kira? Kalau misalkan kita ngomong animal abuse, pribadi masing-masing kalau saya bilang. Nggak bisa saya ngejudge orang, oh karena dia breedingin asal, saya bilang itu termasuk breeding asal nggak sih sebenarnya? Enggak. Menurut mereka tidak, karena kan mereka mencari look yang mereka inginkan. Iya. Jadi menurut gua ini nggak asal, ini formulanya nih, A dengan B jadinya C gitu kan. Cuman ya mereka pasti kan coba-coba. Iya. Ujungnya siapa tahu keluar jackpot misalnya kayak gitulah. Kasar-kasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong animal abuse, itu pribadi masing-masing sih. Cuman kalau pribadi saya tidak akan melakukan. Iya. Karena untuk bikin punya genetik pool yang baik itu kan butuh tahun-tahunan kita nge-breeding. Nggak setahun 2 tahun. Nggak setahun 2 tahun jadi. Evolusi anjing pun mungkin dulu dari pitbull digabungin dengan Staffordshire, mirip mukanya kayak pitbull, monyong, kecil-kecil segala macam. Moncongnya masih monyong-monyong kan. Sehingga sekarang American Bully punya yang namanya, kalau misalkan American Bully itu harus punya square head, kepala harus kotak, moncong harus kotak, ya kan? Itu semua ada ukurannya sebenarnya, ada standarisasinya gitu. Tapi apabila orang, waduh, gue pengen cari yang lebih pesek, misalnya, mau kawin aja kalian sama bulldog kali ya, pesek kan tuh, bisa jadi, tulangnya gede, ya kan? Punya buntut, ya kan? Ya kan? Kupingnya dikupir, ya kan? Kupingnya ngample tuh padahal, tapi dikupir, ya kan? Kayak bully, pesek, ya. Jadi deh Exotic. Kurang lebih dulu seperti itu ya. Cuman menurut saya Exotic Bully sekarang ini makin ada perbaikan. Banyak sekali Exotic Bully di Indonesia yang menurut saya cukup baik, bisa lari, tulang kaki-kakinya bagus, di spek juga bagus. Cuma memang size-nya kecil aja. Kalau dulu lebih nggak bisa lari atau gimana? Atau kurang larinya itu? Kalau menurut saya dulu lebih kurang sih. Lebih kurang ya. Karena kan ya seperti itu. Satu genetik sama genetik lain dikawinkan pasti ada cacat. Iya. Yang sama-sama bisa cacat, apalagi yang beda-beda bisa cacat. Nah, cacat ya karena mungkin cacat itu terus dipaksakan tetap hadir ya kan, biar eksis. Jadi ya mau lari susah, mau susah. Sampai kalau misalkan kita lihat show-show di Amerika ya, ada show yang anjingnya didorong pakai kereta. Anjingnya didorong pakai kereta. Nah, anjingnya didorong pakai kereta. Coba. Itu show orang kereta kali. Oh coba di sini ada Om Mobi nih teman-teman. Om Mobi coba duduk di sini nih. Ya kan. Nah, anjing didorong pakai kereta. Ini menarik nih. Ada anjing didorong pakai kereta buat show. YouTuber ganteng senuran. Luar biasa. Koko. Coba percaya nggak ada anjing show didorong pakai kereta? Anjing show dorong kereta apa didorong pakai kereta? Anjing show ikut show tapi didorong sama kereta kok. Untuk let's say kita ngomong ke table. Gerobak. Iya, gerobak. Oh, gerobak keren kereta kok. Oh, yang ngomong lah kereta gerobak gitu. Oh, iya, gerobak. Stroller. Biar apa? Karena anjing nggak bisa jalan kok. Duh, kok bisa ikut show? Karena Exotic show kok. Ada basang-basang. Oke teman-teman Abas Indonesia, kayaknya ya kita sudahi dulu nih bincang kita di tempat koki. Makasih banyak kok. Thank you. Semoga makin jaya. Amin. Ya. Dan American Bully semakin dikenal sama masyarakat Indonesia. Oke, salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia.